semuanya sudah dalam keadaan siap di depan layar kaca, sehat semuanya, hati bahagia, dan saya Karus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita ya. Aduh, bulu mata saya lengket sampai bawah. Ya, kita awali hari ini di pojokan dulu yuk. Kita highlight dan kita siarkan apa sih kejadian di luar sana yang ramai menjadi perbincangan, mencengangkan, dan juga menuai komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata, tapi aku sampai bingung gitu ya, seolah-olah ini terjadi di dunia maya gitu. Siapa sih? Ini dua kuasa hukum ya? Di sebuah kemajuan ya, mereka tidak lagi kok kemajuan gimana sih? Mereka sudah tidak lagi perang komentar adu mulut, tapi sekarang adu yang lebih adu fisik. Siapa? Yaitu Bang Rasman sama Bang Hotman Paris. Gara-gara apa sih ini? Jadi hari ini tuh digelar persidangan. Kasus apa? Kasus pencemaran nama baik. Yang menjadi tersangkanya adalah Bang Rasman, gitu ya, pelapornya Bang Hotman. Kenapa kok dilaporin pencemaran nama baik? Ini kalau kita mundur-mundur, ini kejadiannya dari tahun 2022 gitu, pada saat Rasman ini pernah menjadi kuasa hukum gitu ya, atau pendampingi siapalah, salah satu asisten. Salah satu asprinya Bang Hotman yang menuding dia merasa ada dilecehkan oleh Bang Hotman gitu kan. Itu jadi gara-gara itu kemudian Hotman Paris melaporkan Rasman untuk kasus pencemaran nama baik gitu. Yang jalan sekarang cuman kasus pencemaran nama baiknya doang. Terus kasus pelecehannya apa kabar? Belum ada kabar. Kenapa terjadi keributan? Gara-gara dari pihak ya Bang Rasman minta sidang tertutup. Kenapa tertutup? Karena menurut dia, ya ini kan ada sangkut pautnya dengan masalah dugaan pelecehan begitu ya, sehingga takutlah itu melindungi privasi dan lain sebagainya. Sementara dari pihak Hotman Paris mau ini sidang terbuka, begitu ya. Dan karena tidak terjadi kesepakatan, mereka sudah tidak merasa tidak cukup hanya dengan beradu kata. Mari adu yang lain. Coba kita lihat videonya berikut ini. Meja itu siapa? Pengacaranya Rasman katanya. Oh, kirain ada apa, cuman gitu-gitu doang. Gitu ya. Nggak ada adu-adu yang lain ya. Hanya kayaknya adu urat gitu. Komentar netizen coba kita baca yang berikutnya. Jangan dicontoh ya. Ya, jangan contoh ya. Kayak gitu sentuhan fisik bisa kasih Rasman dimasukkan ke pasal penganiayaan. Kayak gitu sentuhan fisik. Emang siapa yang nyentuh sih? Saya pengen tuh, aku nggak lihat, tapi di blur sih tadi ya. Iya, di foto. Oh gitu. Yang berikutnya, serius naik meja, pengacara nggak ada adab. Yang berikutnya, astagfirullah, dia pikir ruang sidang panggung pentas wayang orang ada. Yang berikutnya, ada kode etik advokatnya nggak sih ini? Udah tua masih aja lucu gitu ya. Yang berikutnya, ada lagi. Komentarnya kok cuma sedikit sih? Iya, baru banget update ya ini ya. Jadi itu kejadiannya masih panas dong terjadi. Ya memang kalau menurut aku sepatutnya sidang dilakukan tertutup ya kan. Bukan karena apa-apa. Nanti kalau terbuka disiarkan itu malu-maluin. Malu-maluin siapa? Ya itu menjadi contoh yang tidak baik gitu kan ya, buat siapapun yang lihat. Ya karena kan kita berharap kalau masalah hukum diselesaikan secara hukum. Ya, kalau percaya hukum ini kan dua-duanya penasehat hukum. Ya, lalu aku nggak komentar lagi deh, takut. Oke, baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Mbak Mer dan juga putranya Nigel Philo. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sama dengan Mbak Mer dan putranya. Panggilannya Nigel atau Nigel? Apa aja lah. Oke, panggilnya apa di rumah? Nigel boleh. Sebenarnya harusnya Nigel ya, cuma Nigel. semua teman-temannya manggilnya Nigel, ya sudah lah. Nigel lah, Nigel. Ya sudah lah. Indonesiakan saja lah anakku ini. Baik, ada artikel kemarin ya Mbak Mer, katanya terkena serangan jantung sehingga cancel ikut konser Golden Mewah. Iya, udah gila kan, latihan. ngagetin nggak? Ngagetin Iya, aku aja banget kaget. Anak gunung gitu. Iya makanya, yang udah sit up-nya berapa, 600 kali. Tapi ya itulah, kita nggak pernah tahu ya. It happened terjadinya November bulan kemarin. Bulan kemarin. Iya, baru 2 bulan. Tanggal 25 November jadi. Apa yang dirasain apa sih Mbak Mer waktu itu? Persis kayak GERD.
Oh, kayak GERD gitu Kayak ya? GERD. Aku pikir lambung. Aku pikir lambung, aduh lambungku nggak enak ya. Terus aku muntah gitu loh. Ini kenapa nggak enak banget ya? Udah akhirnya kan ke IGD. IGD. Karena masih merasa lambung, di IGD pun diperiksanya juga kayak lambung, dikasih obat lambung nggak hilang-hilang. Lama-lama dadaku merasa panas, udah gitu lama-lama dadaku serasa diinjak gajah. Ini ada gitu ya? bener nih. Akhirnya di EKG. Di EKG terus? Ya jujur sih sebenarnya IGD-nya agak telat sih ya periksanya ya. Kenapa nggak di EKG duluan gitu? Akhirnya EKG bener serangan jantung aku. Akhirnya ada clotting. Oh, nggak ada pasang penyumbatan. ring sih, nggak pasang ring, tapi clottingnya diambil. Ya, thank God sih. Ya, sekarang I'm ini fine bisa lah. Yes, sini. I'm fine. Cuma untuk naik gunung I have to wait lah sekitar 3-4 bulan lagi baru bisa naik 6 gunung. bulan. 4 loh. Kan treadmill tiap hari. Sekarang siapa ibu, siapa Sekarang anak? juga kan 10 ribu langkah lagi tiap hari. Iya. Iya, sabar ya. 4. Astaga, sabar bu ya. Jantung harus sehat bu ya. Kalau kemarin detak jantung berdebar kencang. Pada saat di IGD siapa yang nganter? Ada atau Ditemani sama Abel. Sama Abel, sama kakak. Nigel masih tidur, kita nggak berani bangunin. Jadi kakaknya aja dulu. Iya, aku tahunya pagi. Bel, mama kena serangan jantung. Pas anakku lagi nganter pacarnya ke airport, jadi dia langsung. enggak, berarti ibu ke IGD sendiri. Sendiri baru telepon anak. Gimana enggak? Kan mandiri judulnya. Bangun-bangun gimana enggak spot jantung? Hampir kita ikut serangan jantung. Iyalah ya. Iyalah. Ibu ngomongnya cuma gitu. Ibu kena Enggak, serangan jantung. aku telepon orang rumah dulu. Jadi nggak langsung ke anak, ke Cuai dulu, pegawaiku dulu. Dia yang datang baru setelah tahu tadinya aku makanya karena sangkanya lambung, aku panggil dia. Begitu serangan jantung kan mesti ada tindakan kan, ya udah aku telepon anak. Oh, itu kalau karena ada tindakan baru telepon anak ya kan? Iya. Kalau enggak akan telepon anak. Ya kan, kau ngapain direpotin sih? Ini pun juga kan nggak disebarin juga karena aku penganut memberi kabar baik bukan kabar buruk gitu loh. Iya benar. Tapi kan mudah-mudahan dari kabar ini kita bisa belajar sesuatu gitu ya. Kan ini kan sebagai anak ya, kamu sendiri apa yang kamu rasain sih dengan kelakuan ibumu ini? Ya suka khawatir sih kadang ya. Khawatir ya. Kadang-kadang emang suka maksain fisik sih mama. Walaupun emang mama fit banget sih memang. Cuman kan ya ada 1-2 faktor kan, masalah umur kan nggak bisa bohong ya. Jadi harus direm-rem dikit lah gitu kalau naik-naik Ya, aku gunung. kadang-kadang gitu. suka itu, suka ya gitulah. Kayak 2 tahun yang lalu juga kan main badminton jatuh, patah tangan, aku cuma telepon tukang urut. Tukang urut, padahal patah ya bu ya. Patah. Kok aku bilang sama anak-anak ambilin es, maksudnya kompres es. Udah gitu aku jepit di sini, jepit di kaki gitu loh supaya nggak bergerak-gerak gitu kan. Itu telepon, Pak Gocan ini tukang urut, Pak Gocan. Kayaknya aku patah tangan deh kayaknya, datang ke rumah ya habis maghrib. Ya udah Sudah Metal banget ya. Metal banget gitu ya. Metal banget. Jadi tapi ya kamu bilang tadi hampir serangan jantung juga gitu Iya. ya. Iya. Shock Iya, gitu ya, soalnya Tante. kan dia lagi tidur, kita nggak mau kagetin lah. Dan ibu tuh kalau dikasih tahu, diingetin gitu emang begitu ya, Iya. membantah. Feni, kamu kenapa sih kok kayaknya waduh domba aku sama anakku? Ya kita berantem ya. Awas ya. Sebentar ibu kalau misalnya nggak ngasih nasihat ke kamu boleh bantah nggak? Oh nggak boleh dong. Oh, nggak. Nggak boleh dong. Kan Ada anak. mother privilege. The mother privilege. Tapi Mbak Mer, ya pada saat tahu serangan jantung, rasa seperti diinjek gajah, itu kan pasti banyak berkecamuk dong di sini, panik pasti. Bukan panik lagi sih, tapi ya semakin panik jadi semakin nggak bener kan ya. Ya untung anakku juga rada-rada nggak panikan, jadi dia lebih bisa kalem. Dan di saat kayak begitu yang aku lihat, wah udah aku serahin semua nih sama Abel nih, whatever lah gitu. Abel aja yang ngurus gitu loh. Itu kamu percaya, tidak lagi terlalu kontrol freak gitu ya. Iya. Tapi apa kesadaran baru apa yang muncul kan ketika sakit dan gitu kan ada Kesadaran muncul, hidup sehat ternyata nggak sehat. udah Sadar, kamu nggak usah hidup sehat, Benny. Hidup sembarangan aja. Enggak, jangan. jangan. Bercanda. Ini gini ya, yang orang udah hidup sehat aja masih kena serangan jantung gitu ya, apalagi yang nggak sehat Apalagi gitu yang kan. nggak sehat. Sabar bu. Iya, betul. Jadi apa gaya hidup yang berubah sekarang? Nggak ada, sama aja. Nggak
Karena hidupnya memang udah sehat kan ya? Iya, habis aku makan juga nggak makan nggak tidur jam berapa? Tidur jam 10 jam 11 sudah mesti tidur. Tiap hari jalan 10.000 langkah? Ya minimal ya 10.000 langkah gitu. Sit up masih? Sit up nggak. Lagi tidak sit up. Oh ya, enggak ya. Naik gunung juga libur dulu. Naik gunung juga libur. Dan kebetulan juga naik gunung juga emang lagi ditutup kan, lagi musim hujan. Oh iya, iya. Jadi kompak tuh. Iya nggak apa-apa. Oke. Terus apa sih? Kenapa nggak tanya sama dokter? Dok, aku kan udah hidup sehat. Apanya nih? Kenapa gitu nggak ada ya? Stres sekali. Entahlah. Oh ya udah. Ya begitulah. Oke. Pertanyaan terakhir. Mama lagi mikir apa sih? Tapi memang sih aku 2 tahun terakhir ini memang kerjanya rada-rada terlalu over. Udah gitu stresnya juga agak-agak tinggi gitu loh. Dan begadangnya sebenarnya. Karena ya ada kerjaan-kerjaan yang itu produksi yang ya gitulah gitu. Jadi mengacak-acak jadwal gitu. Jadi itu agak-agak ya. Jadi itulah ya teman-teman, jangan stres. Stres itu pemicu segala penyakit. Jadi stresnya itu karena pekerjaan atau stres mikirin apa sih? Macem-macem kayaknya ya, accumulate semuanya ya. Selain pekerjaan apa emang yang jadi pikiran? Feni, aduh aku diundang Rumpi, nanti tanya-tanya macem-macem. Iya, aku penasaran apa mikirin anak juga. Sutrisno, aku Sutrisno. Mikirin tagihan enggak kan ya? Ada. Mikirin anak. Enggak juga, namanya juga sebenarnya jadwal sih ya yang lebih mengganggu semuanya. Kemarin sempat ada proyek yang tertunda, molor, kerjanya molor, jadi semua berantakan. Semua berantakan dan mengganggu jadwal naik gunung. Dan itu soalnya bukan jadwal naik gunung, jadwal proyek-proyek yang lain. Soalnya aku paling nggak suka orang menunggu aku ya. Dan misalnya kalau jadwal berantakan kan otomatis kita akan telat. Jadi bukan ibu perfeksionis. Bukan perfeksionis, I'm not a perfectionist, no. Tapi karena disiplin dan nggak pengen nyusahin orang. Bukan karena disiplin juga, karena aku tidak mau membuang nyawa orang lain dengan membuang-buang waktunya mereka. Ya, karena itu dosa banget. Aku nggak mau dosa. Ya Allah, baik sekali ya. Itu Bu ya. Jadi santai aja ya. Iya, makanya sekarang santai aja lah. Jadi misalnya kalau telat-telat ya biar aja Feni nunggu. Iya nggak apa-apa. Aku nunggulah daripada ya kan. Oke, sekarang buat kita mau tunjukin foto berikut ini, coba kita lihat. Oh, nih fotonya buram tapi mukanya sama semua ya. Lucu banget. Ternyata kita mirip loh, Gel. Iya, karena buram. Keriting-keriting semua gitu kan ya. Mbak Mer dan Nigel, kalau lihat foto ini apa yang paling dirasa atau yang paling dikenang dari momen ini? Kalau nanya aku, ya seneng sih ngeliat foto itu. Tapi kalau dikenang, jujur aku belum bisa inget apa-apa, Mas. Itu masih kecil banget itu aku. Iya. Tapi di masa-masa itu kalian bertiga ini kan bertiga tuh lama ya. Sekarang begitu. Apa di momen masa kecil itu yang paling kamu ingat apa? Aktivitas sih ya. Kita selalu. Aku sama Mama sama Abang cukup ekstrim outdoorsnya ya. Kita dikit-dikit ke Lido lah, zaman dulu kan Lido ya. Lido ke puncak segala macam. Pakai ultralight lah, pakai ATV lah, kita terbang lah, apalah, diving lah, segala macam sih kuda lah, segala macam. Bukan anak-anak mall. Dan ibu ini yang ngajak ibu. Yes, of course aku dong. Please deh, aku yang boncengin mereka, please Feni. Iya. Enggak, ini karena suka atau karena mau nggak mau anaknya laki-laki jadi harus begitu. Semuanya, karena aku suka, karena kebetulan anak gue laki, jadi kebetulan aku bisa. Aku nggak tomboy sendiri gitu loh. Kalau anak-anakku perempuan, aku begitu kan, wah. Ya nggak apa-apa. Bukti perempuan begitu juga. Iya, tomboy juga sama aja. Jadi itu momen yang indah yang kamu ingat selalu ya, banyak aktivitas. Kita nggak pernah, never a boring moment sih. Never a boring moment. Oh, so cute, gua cipok lu. Tapi ya, ini kan kita lihat kan ibu kamu nih orang yang strong banget gitu. Tapi pernah lihat nggak momen di mana ibu kamu tuh breakdown, nangis atau apa? Iya, pernah. Sering lah. Ya, sering lah. Gua aku cuma manusia tau. Aku mau nanya mana ya? Tanya dia pergi aja dulu. Sering lah, maksudnya. Udah cukup ya, selain dari kemarin masalah sakit ya, wajar sih Mama karena mungkin lebih ke tertampar masalah, banyak aktivitas yang harus direm ya semenjak kejadian. Cuman selain dari itu sih cukup normal sih, paling ya urusan kerjaan kalau lagi terlalu capek atau ya, apa overload gitu. lah Overload. Itu yang biasa bikin jadi breakdown. Terus anak-anak gimana? Kamu sebagai anak atau ngelihat ibu kamu yang kayak gitu, yang begitu aktif kerja, harus urus anak juga, apa yang kamu rasain sih? Iya, ikut sedih lah, ikut sedih lah. Tapi biasanya sih mereka langsung apa
because they know I'm strong. Nah gitu aku nggak suka di baby kayak gitu. Mereka nge-push aku lagi. Come on, there's no time to be like this atau apa. Come on, mom, you're strong, you can do it gitu. Jadi nggak ada manja-manja gitu nggak? I am not that person loh. Aku nggak kayak. Iya kita nggak tumbuh kayak gitu sama sekali sih. Abang Abel juga nggak kayak gitu. Jadi kasih saya bentuknya adalah atau apa? No, I'm not that person. Jadi love language apa? Everything. Activity. Acts of service. Acts of service ya. Padahal Nigel bilang kalau ibunya lagi jatuh cinta dia bucin. Iya, kita semua sih jatuhnya. Oh semua. Anak ya, habis gimana? Aku contohnya kayak begitu ya. Mereka pasti ngeliatnya kayak begitu lah. A giver. Yes, a giver. Tapi kalau di rumah, apakah ibu tuh yang seperti ini? Coba kita lihat beberapa cuplikannya. Sampai ada Meren Belina Kor gitu ya. Iya, ini kan katanya kamu jarang nonton sinetronnya ibu gitu ya. Jujur yang aku benar-benar terakhir nonton banget itu yang itu. Karena lucu. Karena lucu. Sama karena inget di rumah enggak. Jujur Li ya. Di rumah gitu juga nggak sih? Sama sekali enggak sih. Enggak, kita kan kalau lagi wawancara atau apa kan ibu kan wah gitu ya. Aku mereka mendingan dibayar daripada mereka di rumah gratis habis tenaga. Ada 3 hal yang orang nggak tahu tentang kebiasaannya seorang Meren Belina kalau lagi di rumah. Apa? 1. Bercocok tanam ini taman belakang rumah. Oh, bercocok tanam. Iya. Oke. Berikutnya apa lagi? Apa lagi mah? Kalau marah, ngomel-ngomel kayak gitu. Kalau kayaknya aku kalau lagi nge-binge film tuh nggak keluar dari kamar. Iya itu ya. Oh, jadi. Ya tapi kan match sama kerjaan mama nggak sih? Iya, tapi maksudnya tuh orang luar kan nggak ada yang tahu gitu ya. Seldom banget, memang seldom banget. Apa ya yang apalagi semua? Apalagi paling? I'm a whole body person sih. Emang aku doanya ngebersih-bersih rumah. Iya, benar. Misalnya aku 5 hari nggak syuting, itu pasti udah banyak tukang di rumah, udah ngebongkar-bongkar apa gitu loh. Jadi nggak bisa diem ya? Nggak bisa diem. Misalkan kalau aku lagi di luar kota gitu, misalkan lagi ada urusan apa, tiba-tiba nyampe rumah, kamar aku udah berubah. Yes. Benar. Tapi lately akhirnya karena kita sering berantem masalah itu, akhirnya setiap kali aku mau melakukan itu aku minta izin dulu. Dan endingnya nggak pernah dapat izin, kan? Jadi ya karena dia ceritanya juga rasanya kayak masih keselnya masih berasa gitu ya. Iya benar, pulang-pulang udah berubah kamarnya. Oke, ini ada lagi cuplikan Mbak Mer cerita ya tentang anak-anak yang juga sering nyuruh ibunya olahraga sebetulnya, ya kan kalau gemuk sedikit. Bukan gemuk sedikit sih kalau aku. Apa? Karena mama kan genetiknya kakinya kecil ya. Oh iya. Jadi emang lebih untuk keamanan tulang dan lain-lain. Jadi dia selalu ingetin aku untuk apa beban-beban karena buat muscle mass. Coba kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini ya. Yes. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke ruang gelar perkara. Ibu yang kompetitif dan anak laki-lakinya. Lampunya agak digelapin dikit terus. Suasana mencekam. Oke, silakan Pak Mer, silakan bisa ada yang mau disampaikan ke Nigel, ada yang mau disampaikan ke Mama untuk stop mah kurang-kurangin ini, hilangkan kebiasaan ini. Oke, siap ya Nigel ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Nigel duluan. Oke. Stop forsir badan. Stop taruh handuk basah di mana-mana. Enggak. Oke. We listen and we don't judge. Stop. Aduh apa ya? Stop nggak ngabarin kalau keluar nggak ada yang nganterin. Kayaknya perfect banget itu anak gue. Saya minim kesalahan memang. Minim kesalahan, bukan minim kesalahan. Stop ngomel-ngomel kalau mama salah. Kebalik. Mana ibunya mana anaknya? Oke, Nigel. Ngomel-ngomelnya karena apa? Suruh mama stop apa? Enggak, stop obrak-abrik kamar orang. Dia masih kesel juga. Stop terlalu baik. Sama siapa? Baik. Sama semua. Sama semua. Ini aku ngomong sama dia atau ngomong sama sendiri ya? Benar, sama stop terlalu baik berarti. Stop terlalu baik. Sama. Oke. Terus ada lagi. Stop makan enak ya. Yes. Stop apa ya? Sama-sama. Masing-masing untuk stop terlalu baik.
contoh apa ya? Terakhir mungkin kelakuan peristiwa di mana kalian baik sama orang tapi ternyata itu berdampak yang nggak baik itu ke diri kalian. Ada nggak? Mungkin nggak berdampak ke yang nggak baik sih, cuman lebih capek aja. Capek aja. Capek kayaknya. Ya, berbuat baik kan ya. Ya udahlah, emang nature emang harusnya begitu ya. Pengen sih kadang-kadang saking keselnya pengen gue, I want to change, aku pengen jadi orang jahat dong gitu loh. Atau nggak pedulian gitu ya. Atau nggak pedulian, paling nggak pedulian, tapi nggak bisa. Nggak bisa gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Please ajarin, Fen. Apa? Pura-pura nggak tahu aja ya. Ya paling nggak bisa yang diubah inilah Bu, inilah mah. Kalau pergi nggak ada yang nganterin itu bilang. Iya bilang, iya emang. Soalnya aku nggak mau ngerepotin. Nggak repot kan? Enggak lah. Nggak repot kan? Kalau merasa repot bilang. Aduh kita anterin aja, tapi aduh enggak lah gitu loh. Aku nggak mau ngerepotin. Masih mungkin dia bisa ngelakuin. Tapi masih aku bisa ngelakuin sendiri. Why? Mungkin anaknya seneng. Seneng nggak kamu? Seneng aja. Tuh, seneng kok. Iya juga sih. Jadi kompor. Gitu. Oke, baik, sekarang kita ada bendera red and green. Oke, kita mau tanya ya masing-masing pendapatnya. Menurut kalian, kira-kira perilaku seperti ini termasuk red atau green buat kalian ya? Orang-orang yang suka flexing kekayaan di sosial media itu red. Oke, sama ya. Bisa ada dua nggak? Pinjem dong satu lagi. Oke. Orang-orang yang masih suka ngomongin mantan, padahal udah kapan tahu tapi Ngomonginnya apa? Baik, jelek? Lu asal ngomongin, nggak usah. Pokoknya diomongin lah mantan aku lah, apalah segala macam. Red ya. Orang yang suka post kemesraan dan romantisme di sosial media. Ya, bisa red, boleh bisa lah. green. Whatever you do, what makes you happy lah. Oke, menurut kalian, cewek yang terlalu independen dan nggak suka diatur itu red atau green? Nigel. Ya. Gak bisa bilang sih. Iya, soalnya depends gitu loh. Se-independen gimana, dan itu nggak bisa diaturnya gimana gitu. Iya. Kalau modelnya kayak mama kamu, ntar kamu punya istri kayak mama kamu gini. Oh, green. Camkan itu saudara-saudara sekarang. Camkan. Udah ada aku nggak bayar dia loh. Aku nggak bayar. Mbak Mer, kalau ada cewek dibawa ke rumah dikenalin ke Mbak Mer, itu diapain sama Mbak Mer? Biasa diajak ngomong, diajak olahraga, diajak naik gunung? Ya diajak ngomong, diajak ngobrol. Terus ya kalau aku keluargaku, siapapun itu, kita pasti akan rangkul. Oke, dirangkul ya. Gitu loh. Jadi ya kita bikin temen kan lebih enak daripada bikin musuh. Tapi ada nggak sih cewek-cewek yang deket sama kamu tuh khawatir nanti mama kamu akan menjadi mertua yang dia. Maaf ya, pacar-pacar anak-anakku maupun yang mantan maupun yang sekarang ini lebih sayang sama gue daripada anak gue. Oh gitu. Ah tuh. Makanya red flag. Makanya Mbak Mer masih follow ya, walaupun mereka udah enggak. Ya namanya juga masih lah. Masih temenan ya. We will always be. Namanya juga menjadi memori, will always be. Kecuali kalau orang jahat, itu kan menjadi pelajaran. Iya. Nah kan mereka memori. Baiklah. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ada Maggie Wulandari yang juga punya memori-memori ataupun pelajaran-pelajaran dalam hidupnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.